La haula wala quwwata illa billah. 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 La haula wala illa warzuqna kila wa tahu واجعله لنا حجة يا أبا العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. Dimohon para santri supaya masuk di ruangan yang telah disiapkan, jangan di kamar masing-masing. Request to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana tahta liwa'il ulama wa hasyarna fi zumratin min ibadir rahmatil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. ودخلنا الجنة مع الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والصلاة والسلام على سيد السادة شفيعنا غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيد السادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد.
ingkang kawula dherekaken fatwanipun murabbil rohina Mbah Yai Muslim At-Tepak Yaki Bumen akhirul kiram Gus Akim, Gus Lana, Gus Haryo, yang terakhir pendekar kita Mas Wajis sedaya ingkang kawula banggaken ingkang kawula dherekaken fatwanipun para asatidz Pondok Pesantren Tiqlofilin Al-Hasyimiyah ingkang kawula hormati ingkang kula tresnani, wabil khusus para santri yang cantik-cantik, yang cakep-cakep. Mudah-mudahan kamu sekalian jangan jadi orang jomblowati dan jombloan ya. Iya. Iya. Santri, Tiqlofilin, putra bangsa. Alhamdulillah pada malam yang tak disangka dan tak diduga kita kedatangan tamu. Ada yang dari Surabaya, ini termasuk bendahara DPW NU Jatim menika Kiai Haji Khairul Anam ingkang kawula banggaken, ingkang kula taklimaken. Kedatangan tamu ini, kalau yang ini cakep enggak kira-kira toh? Cakep enggak ini? Satu kali lagi cakep enggak? Iya, tenang mawon, ini masih jomblo. Di sini masih jomblo itu. Ya. Lah ini lebih cakep lagi. Ini datang dari gunung, kemudian turun sampai ke sini menjadi kuntilanak. Sampai rambutnya ini panjang. Iya. Alhamdulillah, ada lagi yang datang dari kemana-mana. Sudah mulai dari Cina, mulai dari Hongkong, dari Amerika, sampai tekan Amerika kabeh. Sinten iki Gus Akim cakep ndak? Cakep ndak? Cakep ndak? Kalau apa cakep dhewe. Cakep mana? Jangan munafik kamu itu, tidak boleh. Cakep mana? Dibandingkan yang satu lagi ini. Ini cakep nggak? Cakep nggak? Kalau tidak mengatakan gagah, nih urusannya. Waduh, alhamdulillah. Sudah sangat luar biasa ini, kita tidak disangka-sangkakan, tidak diduga-duga. Karena apa? Haflah sudah diputuskan, tidak diadakan haflah. Nanti haflahnya nanti setelah beda. Tapi kok ujung-ujung alhamdulillah. Ini haflah sudah ditiadakan, Gus. Sudah ditiadakan. Tapi ini ada pendekar-pendekar. Yang satu ini adalah pendekar budaya. Gus Haryo ini pendekar budaya. Yang sangat luar biasa. Mereka siapa? Ini putranya Abang Dus Bupati loh.
Ya, tembangannya kemutan apa orang? Banyak sangat benar. Apa yang benar? Karena anti corona sekarang harus alhamdulillah. Ini putranya Abah Andus dengan Abah Muji gagal kayak sedikit. Kira-kira gagal dia. Ya. Abah Andus ya. Kok kayak Abah Andus bisa tinggal. Alhamdulillah putranya gagal. Allahumma yang namanya anak satu adalah harus bisa menyempurnakan kebaikannya orang tua dan harus menghilangkan kejelekannya orang. Ini namanya anak. Anak itu satu harus bisa menyempurnakan kebaikannya orang tua dan harus bisa memendam kejelekannya orang. Itulah kriteria waladun sholihun yad'ulah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya masalah acara nanti ada pertanyaan dari teman-teman santri. Nanti ini untuk pertama dipandu acaranya apa. Ini nanti acaranya terserah Master Rais. Sabut, kira. Jadi ini nanti yang akan membawa acara ini adalah Master Rais. Saya sebagai awal muqaddimah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah, manfaat, berharga untuk memajukan putra-putri Indonesia. Putra-putri Indonesia. Kamu orang mana? Indonesia. Kamu orang mana? Indonesia. Putra-putri Indonesia. Putra-putri Indonesia. Berbahasa satu. Iya. Maka mari kita buka bersama acara santai. Mudah-mudahan ini pejuang-pejuang Gus Akib, Gus Lana, Gus Haryo, Gus Rohis dan yang lain semua mudah-mudahan sehat walafiat terus, duitnya akeh terus, bojone aja nambah maning. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya itu adalah nanti dipandu oleh Rais. Sedoyo wektalipun kula sumanggaken. Terima kasih Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis, ini ngaton pantes. Soalnya tengeriku wonten Gus beneran Gus Muji, sampingnya Gus Haryo, sampingnya lagi Gus Lana, sampingnya Gus Akib. Saya juga Gus, cuman bedanya saya bukan putra kiai, bukan ahli atau gudang ilmu, tapi Gus yang disematkan ke saya karena saya gundul sekali. Akhirnya salamnya bawa tumpung itu seperti itu ya. Hamdan wa syukranillah amma ba'du.
kepada para alim, para kiai, para sepuh, para sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini di tengah situasi yang tidak memungkinkan, dikala kita sedang dirundung sebuah musibah yang bernama Siti Corona, tetapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama untuk saling membagi dan berbagi dan menerima atas apa-apa yang akan kita dapatkan pada malam hari ini. Kadang-kadang kayak MC, kadang-kadang kiai kayak suaranya. Hadirin yang kami hormati, pada malam hari ini kita bikin acara namanya Obrolan Merdeka. Yang nggak setuju boleh tepuk tangan. Oh ya, karena pada tepuk tangan berarti nggak setuju ya. Bisa ngelanang sebelum mau matanya mana dan sudah dari mana. Pada malam hari ini ya, obrolan merdeka ini kita kebetulan dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa, sangat beruntung. Kalau manggil Ki Haryo ini loh ya, jangan salah, minimal 6 bulan sebelumnya itu harus kontak ke manajemen dulu. Tapi alhamdulillah Gus Mujib 6 jam apa 6 hari Gus kontak Ki Haryo. 6 hari ya Gus ya, nggak nyampe 6 hari, tapi alhamdulillah beliau bersedia untuk hadir di sini untuk berbagi ilmu dengan hadirin semuanya. Kita berikan penghargaan yang luar biasa karena Ki Haryo, terima kasih atas kehadirannya. Begitu juga dengan Gus Lana. Ada yang kenal Ki Joko Budo nggak? Enggak, saya tanya, ada yang kenal Ki Joko Budo nggak? Kenal ya? Yang sekarang sudah jadi orang Siratal Mustaqim ya. Sekarang mungkin belum tahu Ki Joko Budo itu gurunya siapa? Ki Joko Budo itu adalah gurunya Gus Lana. Ini luar biasa. Ki Joko Budo itu panggilannya berapa coba? Ini nggak tanggung-tanggung dia Mujib manggil gurunya, luar biasa. Beliau-beliau ini yang ada di depan, hadirin semua adalah orang-orang hebat. Untuk itu mari kita berbagi, mari kita mendengarkan bersama-sama tentang apa-apa yang akan disampaikan. Satu hal yang pertama, tema yang pertama itu berbicara mengenai budaya. Budaya dalam konteks ini kan kebetulan konstituennya ABG Gus. Mungkin yang dan kayak gini ditaksir ya. Maka seharusnya ini Gus Haryo yang paling mereka ingin terimakan temanya adalah mengenai the art of loving. Bahasa kene seni dalam bercinta. Karena di sini adalah dunia pesantren, maka the art of loving yang dimaksud adalah bagaimana seorang santriwati mampu menjadi sosok pelajar yang benar-benar cinta dengan ilmu, cinta dengan guru, dan lebih cinta lagi kepada yang sedang berbicara. Ya. Baik, kurang bijak juga kalau saya banyak ngomong. Kita langsung saja untuk tema yang pertama mengenai the art of loving, seni dalam cinta dalam konteks budaya. Yuk kita sambut sama-sama. Kita kayak MC Gandut. Kita berikan dan mari kita tetap untuk fokus ya, untuk mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh budayawan muda dari Kabupaten Tegal, yaitu Haryo. Itu kepada beliau kami persilakan. Halo Mas Saroni, tolong ehonya dikurangi Mas. Kenapa Pak Yu? Ben ora sanu anggaran ehone kaya Roma Irama. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala uswana illa lil zalimin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa khususan ila ruhi Kanjeng Sunan Kalijogo, wa khususan ila ruhi Abah Asep Sunandar Sunaria, wa khususan ila ruhi Abah Entusus Mono bin Sumario Diharjo. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati para kiai, para sesepuh Dusun Danawari. Ingkang kula hormati Gus Mujib, ingkang kula hormati Gus Lana, ingkang kula hormati Gus Akib, ingkang kula hormati kula takdimi tiang sepuh kula Mas Rois. Jadi adik-adik ya, okay. Mas Rois niku sudah saya anggap sebagai orang tua saya, meskipun Mas Rois tidak menganggap saya anak. Karena nopo? Karena kenapa? Mas Rois itu sudah saya anggap sebagai orang tua. Sepeninggal Abah Entusus Mono, salah satu orang yang mengangkat nama saya adalah Mas Rois. Tepuk tangan untuk Mas Rois. Sebabnya apa? Kenapa dinamakan mengangkat nama saya? Sebab wis tau nanggap wayang nyong. Iya, kan nanggap saya mau jadi bapak. Iya. Dan beliau juga mempromosikan saya ke berbagai sektor, ke berbagai lini, ke berbagai departemen. Ya mudah-mudahan insya Allah diijabah dan menjadi amal jari Mas Rois. Allahumma amin. Kita doakan Mas Rois khususnya panjang umur. Tegasnya panjang umur sedunia wong mati kabeh. Mas Rois urip dewekan. Tegas siji nggih. Nggih. Pangapunten Gus Ucip, Gus Lana, Gus Akib nggih. Niki waktune berapa menit Mas Rois? Namanya kan temanya bulan merdeka. Oh, bulan merdeka ya. Jadi bebas. Gus Mujib pun siap kan? Siap. Oh, siap. Nggih, jadi kita tadi patah maksudnya pertama kali. Iya, tadi Mas Rois mengatakan bahwa the art of loving, seni dalam bercinta. Kekaton rere jombloan kabeh ya. Termasuk yang kemeja biru di depan itu, ya. Beliau senior saya, Mas Dani. Tepuk tangan untuk Mas Dani. Iya. Beliau parasnya luar biasa. Jomblo lu, Mbak. Ya. Lihat coba kalau senyum, wah, lesung pipinya. Wah. Bisa kayak sumure Simbah ya. Ini cegong. Yang tengah yang merah itu Mas Syahroni senior saya juga. Beliau fotografer handal luar biasa. Yeah. Yeah. Ada lagi Gus Fakih juga ada. Beliau senior saya. Beliau yang punya akun Instagram ala NU. Tahu ya? Ya itu. Semua ada orang ngerti. Ya sih ngerti kok. Gue gak ngerti. Iya. Beliau juga salah satu influencer di dalam sosial media. Asli wong Tegal. Adik-adik kebanyakan orang mana? Brebes. Si Brebes ngacung. Brebes. Guys, si Brebes mesti ngasin ya kalau. Si Tegal. Pemalang. Kayak loro kayak. Ini orang takon maring bocah-bocah sih neng Brebes. Neng Brebes lah ke pondok, bisa nganti pondok neng kene.
saya memang akui bahwa di sini memang pondok yang luar biasa. Kita mempunyai gambarannya komandan yang luar biasa, Gus Mujib. Tepuk tangan untuk Abah. Ini Abah Mujib kalau bikin tim sepak bola cheerleader wis ana Beb. Bah. Cheerleader syar'i ya. Biasanya anggar bal-balan anggar hati-hati solawatan, hadroan ya. Anggar supporter kan biasanya oleh drambe no jumbreng. Nah anggar Abah Mujib gawe tim sepak bola oleh hadro ya bro. Anggar kalah dalam pedalangan ini ilmu-ilmu yang Mas Hero terapkan adalah ilmu-ilmu psikologi yang Mas Hero pelajari, yang Mas Hero doa dengan sepenuh hati, ya Allah nyong tolong bisa oleh ilmu manfaat neng dalanin jenengan saking panjenengan ya Allah. Jawabannya kiye Mas? Gusti Allah itu mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan mengabulkan apa yang kita inginkan teman-teman. Mas Hero cita-citanya yang Pertamina, pengennya yang Pertamina, tapi kon metu dikongkonin dalang. Ternyata ketika Mas Hero dalang, sing luwih seneng wong akeh nemen, bisa gawe wong guyu, wong akeh. Ya nanggap fokus. Nanti tak tanggap. Siap, nanti kapan-kapan wayang sate di sini. Halo. Diskon, kalem diskon. Diskon oh. Selenteng ya ya. Iya. Jadi seperti itu adik-adik. Seni dalam cinta, dalam berseni dalam bercinta. Ah, bimelah welah. Jadi kalian benar-benar harus merasakan skenario Gusti Allah kayak apa sih? Bicara seni lagi, gampangannya hidup di dunia itu seperti teater adik-adik. Adik-adik itu artis dan aktornya. Bumi ini adalah latarnya, latar belakangnya. Bangunan-bangunan ini adalah propertinya. Sutradaranya adalah sang maha sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sip. Terus optimis aja. Gelisah karena corona, takut karena corona tidak apa-apa, tapi jangan takut mati karena corona. Takut corona nggak apa-apa, tapi takutnya seperti ini kata Gus Baha. Wedi corona ora apa-apa, anggere neng pikirannya gue angger nyong kena corona nyong ora bisa ngaji lancar, angger nyong kena corona nyong ora bisa ngerewangi wong tua, angger nyong kena corona nyong ora bisa nyambut gawe, ora bisa nafkahi anak bojo. Nanti anak sing ditinggal bojone ya anak gara-gara orang nyambut gawe. Nyong wedi kena corona sebab apa? Engko nyong salate ora lancar. Itu baru Islami jarene Gus Baha. Ijal ilma kamilkan wa adabaka dakikon. Niki ijazah saking Kiai Amir Tegal Kubur. Adik-adik ngerti roti? Ngertos nggih? Roti niku digawe saking komposisinya salah satunya tepung kali uyah, leres? Nggih. Neng roti kue akeh tepunge apa akeh uyahe? Akeh tepunge oh ya. Tapi butuh uyah apa ora? Butuh. Ibarat kayak gini adik-adik. Ibarat uyah kue ilmu, tapi tepung kue akhlak. Balik maning. Uyah kue ilmu, tepung kue berarti kudu luwih gede ndine, kudu luwih gede akhlake. Adik-adik wis ngerti corona penyebabnya apa, corona resikone kepimen, corona penanganannya kepimen, corona pencegahannya kepimen, corona resiko terpahit adalah meninggal dunia. Tapi akhlaknya adik-adik kudu luwih gede menanggapi corona. Nyok kudu kepimen ke anak corona. Kalian harus lebih besar daripada masalah kalian. Menungsa orang duwe masalah orang mungkin. Benar? Menungsa orang tahu sedih orang mungkin. Benar? Menungsa orang tahu galau orang mungkin. Benar?
tapi kalian harus lebih besar daripada masalah kalian. Jangan bilang kepada Tuhan bahwa saya punya masalah besar, tapi katakan kepada masalah bahwa saya punya Tuhan yang maha besar dari segala-galanya. Kita sih paling nguat Mas Dani wis jomblo ya. Lagi panggolet bojo kena corona gue neng omah tok. Ya wis urip gue nguyuh-nguyuh tok ya. Kalau gitu di kalau Gitu. Nggih. Ngaten mawon Mas Rois, nanti mungkin lanjut dialog ya Mang Mas Rois nggih. Ya. Wonten Gus Lana, wonten Gus Akib yang pengalamannya lebih besar daripada Mas Haryo. Kita tuai dan kita pundi ilmu-ilmu dari beliau. Terus mencintai ilmu gede karena Mas Haryo adalah benar-benar pengalaman empiris. Empiris ngerti empiris? Empiris kuwi nyata. Pengalaman temenan Mas Haryo win biyen dadi bocah sing bleketer lah gampangane. Alhamdulillah bisa diangkat kayak kiye. Ya alhamdulillah barokah Abantus, tirakatane Abantus. Tirakatane Mas Rois juga, Gus Mujib, Gus Akib salah satu orang yang mengangkat saya juga. Biar Abantus ninggal Pak, saya itu wong-wong pada marinya ngobrolin politik kabeh, ngobrolin tentang politik kabeh. Ana sing ngobrol tentang proyek lah apalah lah. Ndak sing temen. Tapi alhamdulillah kepake Gus Akib ketemu maning karo bocah-bocah nom. Arek mabiar ngono lah. Alhamdulillah ada nafas baru ketemu Gus Akib. Nggih, tepuk tangan untuk kita semua. Matur nuwun atensinya adik-adik, ayo terus kita belajar. Ilmu itu tidak akan habis ketika kalian mengarunginya. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa ketika adik-adik itu baru belajar ilmu itu, ketika kita belajar itu ada 3 tingkatan. Ketika kita belajar pertama kali kita akan sombong adik-adik. Baru pertama kali belajar kita akan sombong. Tingkatan yang kedua, ketika kita belajar lebih dalam lagi kita akan tawadhu. Aduh, sing paling telu, sing paling jero. Ketika kita belajar lebih dalam lagi, kita seolah-olah tidak mempelajari apa-apa. Semakin berisi semakin melonjak. Semangat, tepuk tangan lagi sekali lagi. Ya. Matur nuwun, kalau kembalikan ke Abah Rois. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk adik-adik melangkah ya, jadi sing lagi jatuh cinta nih gini mesinnya anak ya, sing ada sabar aja ngacu emang jadi dur maka jadi begini adik-adik, sebenarnya konsep pada malam hari ini itu memang serba mendadak ya, serba mendadak. Makanya karena serba mendadak ya wajarlah kalau kita juga mendadak semuanya yang kayak gitu. Nah, ini ada yang mau bertanya nggak ikhwal tentang cinta dalam konteks bagaimana Anda itu sekarang pada posisi sebagai seorang pelajar santriwan dan santriwati? Kalau ada yang bertanya silakan tunjuk jari. Yang santriwati ada yang mau tanya? Oh, kecil-kecil kabeh jadi Gus. Oh ya, ada ya? Ayo tunjuk jari yang tinggi sekali, tinggi dur. Siapa? Mbak siapa? Naila. Mbak Naila. Yang santri Putra. Belum kabeh itu. Lihat dia kita yang 6 tahun tuh yang coba ada yang Putra? Desaran pejin. Ya, udah ngerti. Aduh di corona jadi Ki Haryo. Corona ini gini dana kok. Kopi rokok kiana ya. Baik, karena ternyata santri putranya itu belum ada yang siap, tapi siapa ini perkara sing beda, maka silakan untuk Mbak Naila apa yang mau ditanyakan dan ditunjukkan kepada ada Abah Mujib, ada Ki Haryo, ada Gus Lana, ada Gus Akib. Silakan mau tanya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahila Saidah Ulaya dari Bogor. Oh Bogor, jauh banget. Ini jadi Bogor, jadi Bogor. Bogor asli. Bogor. Ya, lanjut ya. Mau nanya apa aja yang menjadi kekuatan dalam mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia? Ya, apa saja yang mendorong, kekuatan yang mendorong? Gini ya gini. Apa Pakai mic. mati orang? Ayo. Ki Haryo. Ayo ini. Apa? Apa aja yang menjadikan kekuatan dalam mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia? Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang berbobot sama berbobot juga seperti badan saya. Tapi yang tanya tadi nggak berbobot sih. Ya Mbak ya, yang tanya kurus kayaknya. Gue celana gue dengar dok, tak ono belum orang. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana perkembangan untuk menguatkan budaya masyarakat Indonesia, apa saja yang mesti perlu dikuatkan seperti itu ya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ki Haryo, tapi nanti yakin di sini di depan gudang ilmu semua, jadi nggak usah khawatir, nanti saling melengkapi biar komplit meluhi jamu. Monggo Ki. Terima kasih Dek Naila. Dong ngomong karang wadon rada halus bro. Iya. Nanti saya pengen minta dukungan jawaban, dukungan wawasan saking Gus Akib karena beliau sudah sering melalang buana ke seantero jagat. Beliau sudah pengalaman ke berbagai macam luar negeri, jadi beliau juga tahu dinamika sosial kemasyarakatan di negara-negara lain. Saya tadi menangkapnya Mas Rois, pertanyaannya itu apa yang mendasari perkembangan sosial budaya di Indonesia ya Mbak Naila ya? Iya. Yang mendasari gitu. Kekuatan yang mendasari. Kekuatan yang mendasari gitu. Iya. Jadi gini adik-adik. Sebelum Indonesia terbentuk itu sudah ada tatanan masyarakat masing-masing. Yang mana setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing, kemudian diramu menjadi satu yang akhirnya dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka yang tunggal ika. Bhinneka itu bermacam-macam, ya, tunggal ika itu menjadi satu. Jadi yang mendasari perkembangan sosial kemasyarakatan di Indonesia adalah budaya pada masing-masing daerah. Tegal dan sekitarnya, Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Wonosobo punya klan ya, punya klan ngapak. Jogja Solo punya dialek budaya sendiri. Madura punya sendiri. Kalimantan, Sumatera punya kekuatan-kekuatan budaya sendiri. Makanya Mas Haryo bilang dek, benteng terakhir secara konstitusi di negara Indonesia adalah TNI dan Polri. Tapi benteng terakhir secara sosial kemasyarakatan di Indonesia adalah kebudayaan. Itu. Coba adik-adik pernah dengar nggak bahwa batik mau diaku-aku sama Malaysia? Reok Ponorogo mau diaku-aku sama Malaysia. Benar. Tapi siapa yang marah? Siapa yang tergerak hatinya untuk emosi? Semua masyarakat Indonesia. Betul? Itu yang mendasari yang mendasari perkembangan sosial kebudayaan. Dan apa sih kiat-kiat untuk mempertahankan kebudayaan di Indonesia? Adik-adikku sekalian, kalian itu nanti masuk ke generasi post milenial Gus.
post milenial. Kalau zamannya Mas Haryo ini masih milenial, adik-adik itu post milenial. Pada beberapa mahasiswa itu wawancara kepada Mas Haryo, kebanyakan judulnya kebudayaan di tengah modernisasi. Besok juga Mas Haryo akan melakukan podcast besok malam dengan salah satu remaja pegiat budaya juga tentang budaya dalam era modernisasi. Bagaimana sih Mas Haryo kiat-kiat Anda sebagai seniman untuk memperkuat budaya? Adik-adik, perlu adik-adik tahu dan semua yang di sini tahu. Para seniman, para budayawan itu sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mempertahankan budaya ini. Sekarang udah banyak YouTube, dalang-dalang wis pada nggone YouTube kabeh, live streaming. Tari-tarian pada diupload maring YouTube. Reok Ponorogo diupload maring YouTube. Ketoprak diupload maring YouTube. Tapi kenapa masih ada pertanyaan, kenapa budaya itu semakin tersingkir? Loh, kenapa muncul pertanyaan itu? Saya balik tanya kepada adik-adik, apa yang sudah kalian lakukan untuk melestarikan budaya kita? Paling orang nonton wis gelem apa ora? Adik-adik ngentakon. Ayo. Bosen ngomongnya. Pertanyaan itu saya kembalikan kepada adik-adik. Kenapa muncul pertanyaan itu? Kita sudah berupaya. Refleksi nggih. Jadi adik-adik, melestarikan kebudayaan, kesenian itu tidak harus menjadi seniman, tidak harus menjadi budayawan. Adik-adik nonton kebudayaan baik, udah melestarikan kebudayaan. Ngaten nggih. Ana pagelaran tapi lah kasih nontonnya pada baik goro. Ana sing nonton lah pagelaran ya pada baik goro. Gitu ya bro, gitu ya sis. Ya terima kasih. Gus Hakim. Saat sekarang ini berbuat dalam rangka mempertahankan budaya yang sudah kita kenal sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya di sini juga hadir turun gunung dari Purbalingga, yaitu Gus Lana, sosok yang begitu luar biasa, sosok yang dengan kegagahannya dan ketampanannya itu sudi untuk turun ke sini semata-mata adalah untuk berbagi ilmu juga. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama ulasan singkat tentang masih dalam tema yang sama, yaitu tentang cinta. Kenapa cinta kita angkat? Ya karena beda semene-mene kan ada cinta kan mesti langkah mati nih. Bumbung kabeh ya kan, amat bisa lagi jatuh cinta kayak krisik-krisikannya yang baru mau nggak ora ya. Jadi seperti itu. Moga Gus Lana untuk menyampaikan sedikit tentang cinta itu seperti apa, nanti bersambung sama Gus Hakim juga untuk memberikan pemaparan tentang art of loving, seni dalam bercinta dalam konteks cinta sebagai pelajar, sebagai santriwan dan sebagai santriwati. Monggo Gus Lana. Mancung jumurku. Iki piye iki? Sabunge Gus. Sabunge. Ya. Tentang cinta. Iya. Jadi ada cinta. Nah, apa sih iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya kene-kene aku iki ora semangat le salam ora do semangat to? Allah jap. Tak seruk tak semangat sik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, ma ba'du. Ingkang tansya kaula hormati, kaula ta'zimi, nggih menika guru kita sedaya, nggih guru kula, guru panjenengan kabeh, nggih menika Gus Mujib. Ingkang kaula hormati ugi Ki Haryo,
ingkang luar biasa menyampaikan dakwahnya lewatnya dengan cara perwayangan nggih, sehingga dadi dalang. Ngerti dalang apa ora? Dalang kuwi kadal karo walang. Ya apa ora? Ngudal-ngudal kondo kang wis ilang. Ngerti? Jadi dalang iki ngudal-ngudal kondo kang wis cerita yang dari dulu sampai sekarang banyak yang kita lupakan. Gini apa betul? Ingkang tansah kawula hormati ugi malah kakean cerita. Nggih menika Gus Akif. Ingkang alhamdulillah dalu niki kula dipertemukan. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini Allah jadikan kekuatan silaturahim kita bukan hanya di dunia dan bisa bebarengan sok bening alam akhirat. Amin. Semantan ugi tidak lupa kepada sahabat kita semua, sahabat kulo, bahkan guru kulo yang sudah mewariskan kodise dulu yang sudah mewariskan mahkotanya dulu ya kan? Ya itu adalah beliau adalah Gus Rois yang insya Allah moga-moga mahkota ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kawula nggih. Nek gundul niku memang luar biasa, jadi tak dadekke guru kula mula mergo beliau ini secara ikhlas memberikan mahkotanya, nggih ta? Tidak lupa juga kepada para santriwan, santriwati, para rawuh, para lenggah lan makhluke Gusti Allah sejagat dhahir wal batin, nggih. Lan sedaya makhluke Gusti Allah ora akur menungso tok. Nggih ta mboten? Bangsa jin, bangsa opo wae sing hadir ana ing kene mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun paringana rahmat, kekuatan, hidayah sehingga kula lan panjenengan sedaya saged nglampahi apa dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para lenggah ingkang tansah kawula hormati, saya ini harus menyampaikan apa karena aku tidak bisa menyampaikan apa-apa. Tentang apa ini? Kayaknya aku seneng cinta. Berarti cinta ya? Ngerti cinta apa mboten? Jadi nek ngomong cinta, ketika kita berbicara tentang cinta, iki lek ngomong iku kudu menyampaikan kudu sing fasih. Cinta. Ya kan, coba 1 2 3. Cinta. Cinta. Nah, cinta itu buta. Ngerti apa betul? Cinta itu buta. Kok bisa disebut buta? Ngerti apa betul? Pengen ngerti apa ora? Kok ning apa cinta kuwi mau kok disebut buta? Buta mata. Buta sekabehane. Contone ngene. Nek sampeyan melaku terus ning sebelah kanan kiwane niku sampeyan iki nang tempate iku nang perjalanan kanan kiri niku ana makam sing jarang dilewati. Kemudian sampeyan ki jalan lewat situ. Nggih? Aja sepaneng sira para aku nek kon iki ora iso. Kemudian sampeyan itu lewat kintik mesti akeh mrindinge, mesti akeh wedine. Nggih napa mboten? Tetapi ketika jenengan dengan sampean kabeh kula kabeh nang kene mbok jin mbok kabeh lah. Iki sampean iki mlaku. Nggih, kok dhewe tak goyok se. Sampean iki mlaku dengan berduaan antara laki-laki dan perempuan. Nggih napa mboten? Sing maune wedi iku padha-padha cintane nggih. Nggih. Iki padha-padha cinta. Sing maune wedi kira-kira dadi wedi apa mboten? Makanya zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang
yang berpacaran ya, ada pacaran ini bahaya nih, berpacaran ya, mana nih kono iki apa sesuatu niku wedi, akhirnya ono sing kadang nang pinggir makom mergo sing ora ene wonge, gitu betul? Itu karena didasari dengan dengan cuin. Nah niku, maka dari itu marilah kita bersama-sama membangkitkan rasa cinta kita terhadap para ulama, terhadap guru-guru kita, apalagi terhadap kedua orang tua kita. Semoga dengan adanya apa ini namanya obrolan kayak gini, apa ini namanya, obrolan merdeka, yang tadinya kita tidak merdeka, semoga malam ini menjadi merdeka sehingga dibangkitkan rasa cinta kita terhadap segala sesuatu pun. Sing penting kudu ngati-ngati. Karena apa? Sing arane cinta niku disebut ke cinta itu buta. Buta mata, buta hati dan buta segala-galanya. Contohnya apa? Pengen ngerti apa betul? Ketika seseorang sudah cinta, apa sing didhawuhi mesti apa kira-kira nglakoni apa mboten? Senadano wong kuwi mau ora bisa, tapi mergo cinta kira-kira dilakoni apa mboten? Lakoni. Jenengan wis duwe rasa cinta apa mboten? Hah? Engko dhewe sik wis duwe cinta apa ora? Nah, cintane maring sapa? Gusti Allah apa lanang wedok? Hati-hati, ingat nih, cintalah kepada budaya. Ketika jenengan benar-benar cinta kepada budaya, maka insya Allah nang kene ana kuda lumping ya ora diseneni ora. Nggih napa mboten? Ketika jenengan itu cinta kepada budaya, maka insya Allah dadi budaya niku ora bakalan apa jenenge iso ora ana dalang meneh kaya ngono. Ya ta? Ya karena pada unggul dino apa dalangnya terus. Tapi ketika kita sudah tidak punya cinta, tidak akan ada dalang lagi. Gitu betul? Maka dari itu sedulur kula kabeh, bangkitkanlah rasa cinta ini. Karena ketika kita tidak cinta, itu membahayakan. Wong lanang karo wadon nek ora cinta ya percuma. Apalagi ketika kita tidak punya rasa cinta terhadap suatu ilmu, ora bakalan iso apa-apa. Nah, ketika kita berbicara cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan luar biasa, akan menjadikan suatu kemarifatan, akan menjadikan suatu budak. Bahkan sampean KBG akan dijadikan budak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sing dimaksud budak niki, kita ini merasa jadi budaknya Allah ketika kita itu sudah cinta. Satu, Allah menyampaikan apa? Berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wa sholat. Kon jaluk maring Gusti Allah, nggih? Kon nglakoni sholat. Mesti angger karena didasari dengan cinta, kita pasti akan melakoninya. Nggih napa betul? Nggih. Nggih napa betul? Nggih. Nah niku, aku ki ora iso ngomong apa-apa nek ngene iki ora iso piye iki. Jatuh cinta berarti lah. Hah? Jatuh cinta. Aduh. Bahasane puyeng ya kok. Terus kepiye meneh iki? Kudune mula iki nggak penting gawe pertanyaan ae tentang cinta. Kira-kira ki wong wedok iki santri-santri wedok ana pertanyaan apa mboten cinta ini? Tentang cinta ada enggak pertanyaan? Wong lanang? Santri lanang? Santri putra? Ya. Silakan memberikan suatu pertanyaan. Jadi biar enak. Wong kayane puyeng aku ora iso ngaji kok. Nama, alamat, nomor KTP. Nama, alamat, nomor KTP, kartu kakak siapkan, ayo. Karena pumpung di sini lagi banyak para ini nih, orang-orang yang luar biasa. 1001 pertanyaan ya tentang cinta. Dari Bojong, Lengkong Bojong Tegal. Saya ingin bertanya mengenai cinta.
bagaimana cara kita bisa mencintai ilmu dan agar tidak bosan dengan ilmu, dan bagaimana kiat-kiatnya kenapa panjenengan sedaya niki bisa dados yang sing sukses kados sekarang niki, dan apa pesan panjenengan sedaya niku kangge kita sedaya teng pesantren agar kita dapat sukses dalam menggapai cita-cita kita. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunjukkan kepada Abah atau kepada Ki Haryo? Ya, ditunjukkan kepada saya ini pun. Berarti setunggal-setunggal ge. Iya weh. Berarti saking mriko riyen, saking Abah riyen ge. Nggih, saking Abah riyen. Mari kita nyanyi bersama-sama. Rasa cinta pasti Ada makhluk yang bernyawa. takkan Sabatni wa asabatni fatatun malik Tun pahaya rotil auhami fikun fi wasbiha fakultun wa darini fa'inani cakaptu sungguh aku telah terpesona oleh adikku yang kusayang. Di saat aku berjalan-jalan, sungguh aku melihat dengan keindahan wajahmu, sungguh menawan, sehingga saya setiap malam tidak bisa tidur karena aku cinta dengan dia. Akan tetapi apa gerangan, bukan saya tidak cinta. Saya udah dirayu kemana-mana, Dinda, aku cinta pada kamu. Aku cinta dengan kamu deh, gue rayuannya. Mas, aku cinta dengan kamu, Mas. Nanti dulu, apa yang dikatakan? Fakultu zarini wa zarini fa'in syagabtu bitaksilil. Oh kandaku sayang, sabar toh sebentar. Saya sedang cinta sekali dengan pelajaran ini. Nanti suatu saat aku bersama Kang Mas. Tunggu dulu dong sayangku. Apa cinta? Cinta dalam ilmu adalah segalanya. Budaya adalah segalanya. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan dengan memakai budaya. Apa budaya dalam Indonesia? Adalah tahlil. Betul? Apa budaya dalam Indonesia? Baca yasinan. Betul? Apa budaya dalam Indonesia? Baca sholawatan. Betul? Sekarang akan digigit habis yang namanya bid'ah, bid'ah, bid'ah dan bid'ah. Ini budaya yang perlu kita lestarikan semua. Maka ada dalangnya ini nanti ya. Jadi apa itu cinta? Lah ini waktunya Gus Akib yang akan meneruskan cinta yang bagaimana di dalam masalah agama, cinta bagaimana dalam masalah ilmu. Bagaimana aku bisa kayak Gus Akib sudah jalan-jalan kemana-mana, kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Maka saya serahkan kepada Gus Akib. Monggo Gus Akib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wis ngelih apa ngantuk nih?
Tak ulangi maning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ilmil ulama wa ahyal ummah binahdhatil ulama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Gus Mujib beserta keluarga, yang saya hormati Ki Firman Haryo Entus Susmono, sahabat saya, sahabat diskusi dan juga sahabat ngaji bersama, ingkang kula hormati Gus Lana, ingkang kula takzimi juga Mas Gus Rois, dan juga kiai-kiai sedaya ingkang wonten teng Ajeng, dan keluarga besar Romo Ki Haji Hashim Jamhari, dan juga teman-teman santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Ketika saya mlebet Dana Warih niku kaya umeh dewek. Ranten kula lagi alit niku sering tabarukan mriki alit derek Kang Mas kula Mas Nasir Malik. Dolan kali Gus Umam, Gus Fahmi, Gus Multazam dan beberapa kawabis lain ingkang wonten teng Dana Warih. Jadi kaya mlebu umeh dewek wis ya, dianggap umeh dewek. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini janjane kula hadir mriki niku diundang Gus Mujib, Kang Sya'roni niku badhe nderek ngaos ikut ngaji pada para pembicara yang tadi sudah menyampaikan, tapi dipaksa manjat mriki dan Gus Mujib, dadi kula niati sami'na wa ta'na mawon Gus. Yang perlu diketahui oleh teman-teman santri dan semua yang hadir di sini bahwa panjenengan semua jadi santri, baik santriwan santriwati, itu merupakan hal yang sangat istimewa. Saya sudah membuktikan banget dulu juga pas nyantri ya, orang kepenak sengsara atau sing wong tua kiriman telat, kadang-kadang utang mangan antri, betul ngoten. Sebelum pas niku kula teng babakan, kula teng tabarukan teng Dana Warih mriki, terus tengkali wungu niki cerita nyantri kulo supaya nanti panjenengan juga santri harus go internasional. Amin. Setuju? Sak tahun tengkali wungu kulo nyantri teng Meranggen Demak. Sak sampun teng Meranggen kulo kuliah S1 teng S2 teng UIN Jakarta, tapi juga tabarukan teng Mbah Kyai Hanan Maksum wonten teng Kuwagean, dan juga teng Jepara, teng Amsilati, dan beberapa pesantren-pesantren yang lainnya. Dan alhamdulillah kulo pada bewong desane kaya sampean mriki, alhamdulillah wis keliling ke beberapa negara. Karena nopo? Saya yakin karena berkah nurut karo ulama. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. 1 bulan sebelum corona mewabah kulo nembe mawon ziarah wonten teng Cina, teng makamipun Sa'ad bin Abi Waqqas wonten teng Guangzhou, Guangdong, Cina. Setelah niku kula dakwah wonten teng Hong Kong, wangsul mriki sekitar 2 minggu wabah merebak, dan alhamdulillah kula selamat. Niku juga saya yakin sekali karena berkah para ulama, keranten nopo karena pernah nyantri kayak sampean. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali tema cinta, wonten kitab ingkang menarik yang dikarang oleh Syekh Abdul Qasim An-Naisaburi, judulnya unik, Uqala Al-Majanin. Cara muni bahasa Dana Warih kue wong-wong edan sing paling waras. Ya Rio aja salah tune. Wong-wong edan sing paling waras. An-Naisaburi temriku salah setunggalipun mengangkat kisah yang sangat terkenal dalam romantisme dunia Islam, niki punika cintanya Qais dan Laila, atau yang terkenal dengan Laila Majnun. Kalau dunia barat mungkin punya Romeo and Juliet, di Islam itu ada Laila Majnun. Majnun itu artinya edan, julukan bagi Qais karena cinta, dan beliau
menyampaikan bahwa saya sampai pada titik kesejatian cinta itu sendiri. Sampai-sampai ketika berburu ning desane Laila, wis ketangkep, pas ketangkep kejiret rusanya, pas niku rusane niku nopo luka niku ditambani. Wong berburu pengen nangkep wong nggih, terus digawa balik, tapi malah ketika wis ditambani dilepas namaning kanca-kancane ke wong bener-bener edan. Ditakoni koes kon bisane wis angel-angel berburu cara mesti kita ndawani berburu manuk lah napa wis oleh ngakal-ngakali wis ketangkep manuke napa jenengipun luka ditambani baru kowe di daburna maning kon edan si bisane edan angel-angel napa nyekel berburu wis oleh dilepas namanya jawabanipun koes napa karena saya melihat rusa ini pernah lewat di desanya Laila, saya tidak tega ada sesuatu yang lewat di Laila, saya melukainya, saya melukai rusa itu berarti melukai Laila. Romantis yang sangat luar biasa. Bahkan pernah ceremoni temriki ceremoni teng Danawari niku niki sebelum ke nanti tema motivasi cinta nggih, iki saya cerita dulu melalui kitab niku. Pernah ceremoni teng Danawari ya dan tahlilan atau slametan lah. Pas slametan koes niku nunggu. Sing ngetokna wedang niku Laila. Monggo disambi ditokna kabeh. Tapi pas koes niku ditibakna dibalangna. Cari pinggir koes jakung kayak Laila wis mulai jengkel. Kon wis ora dihormati dayokan liyane ceremoni aqua di napa disukui dengan sangat sopan, tapi koes niku dibalangna lah cara bahasane Gus Rois niku. Apa jawaban koes? Seorang pecinta itu ketika melempar apa yang ingin dikasihinya menjadikan waktu lebih lama karena apa? Natani disit dan waktu yang lebih lama itulah yang diharapkan oleh pecinta. Pada hakikatnya Laila niku pengen lebih suwe dengan artinya apa? Artinya bahwa sesuatu yang sudah dicintai apapun keadaannya wedangi ditumplek niku husnudzon. Makanya jenengan ayat 3-nya Mikus Mujib pas lagi ngaji kudu husnudzon kalau memang benar-benar cinta dengan sang guru. Nah, kita terapkan kalau pada hal yang sifatnya hakikat cinta pada sejatinya cinta yang mempunyai cinta kepada Gusti Allah, tapi kita terapkan juga kepada wasilahnya yaitu ilmu yang saat ini santriwan-santriwati sedang melaksanakannya. Bahwa ketika sudah mencintai mangan ora enak dilalui, adus antri dilalui, karena semuanya itu the power of process, kekuatan sebuah proses. Kaulo santri tapi juga pernah kuliah 2 tahun untuk apa? Kuliah di Public Speaking and Motivator School di Jakarta. Kali tahun membahas tentang ilmu alam bawah sadar, termasuk ilmu yang di psikologi perilaku kemanusiaan yang dipelajari oleh Kang Ki Haryo juga tentang psikologi. Artinya apa? Santri itu harus punya cinta. Cinta kepada sesama dan lawan jenis, iya ada waktunya. Tapi cinta kepada ilmu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Sehingga saya merasakan berkahnya ilmu. Kulo alhamdulillah niki untuk memotivasi para santri. Kulo alhamdulillah dari mulai Sumatera sampai teng Lombok, Bali, Dayak dan beberapa provinsi di Indonesia alhamdulillah sampun sedoyo. Dan semuanya nggak ada yang bayar, nggak ada yang ngeluarin duit walaupun spesial pun Rp1.000. Bahkan seringkali kadang-kadang dididik tumbas tiket pesawat sing saya mudun sing pesawat monten sing menjemput dari pihak hotel yang berbintang dan sebagainya, balik-balik ampli pun syai'un azim, sesuatu yang besar, mboten sithik. Saya yakin sekali karena saya pernah mencintai ilmu dan saya akan terus mencintai ilmu, dampaknya itu sangat luar biasa. Nah, niku posisikan ilmu sebagai hal sesuatu yang dicintai.
seperti Qais mencintai Laila, sehingga apapun keadaannya Qais selalu menikmati walaupun itu sangat perih. Bahkan pernah Qais niku sakit, sing sakit niku seluruh tabib teng negara ini pun nggak ada yang bisa ngobati. Bapaknya ngundang dokter diundang di rumah, jawabannya Qais bahwa penyakit ini bukan penyakit fisik, tapi penyakit ini obatnya adalah sang yang dicintai, yaitu Laila. Dan posisikan itu menjadi sebuah hal yang menarik untuk panjenengan. Sehingga wonten Diwan Syafi'i ingkang menyatakan, kalau ini juga motivasi saya dan panjenengan sedoyo para santri, kangge para ustadz kula mboten niat sanjang, kula malah badhe nyedok ilmune sedoyo ingkang teng ngajeng, tapi ini untuk para santri. Imam Asy-Syafi'i ini pernah dawuh, kalau kamu tidak kuat merasakan pahitnya mencari ilmu yang sementara, maka kamu harus kuat menahan pahitnya kebodohan selamanya. Artinya pun nopo, mumpung lagi ning Danawarih, mumpung lagi nyantri tembriki, mumpung lagi luruh ilmu wonten sing bimbing, monggo. Walaupun orang kepenak atau sing wong tua kadang utang, kadang wah kula pernah kabeh lah. Kadang kirimane telat, orang duwe duit nyilih ning kancane orang duwe duit juga yuk bareng-bareng nyilih ning kyaine. Enggak Gus Mujib monggo disilih mangke. Alhamdulillah berkait cinta dengan ilmu, maka nopo, maka kita semua sekaligus menjawab tadi yang disampaikan oleh penanya yang laki-laki, cintailah ilmu dan posisikan penting kepada ilmu itu. Karena kalau sudah memposisikan penting, sudah mencintai, apa akan dilakukan? Contoh, jalanang nopo para ustadz itu sing seneng bola sinten? Jalanang biasanya seneng bola, anak Barcelona, anak apa maning Kang Haryo? Juventus, Real Madrid dan lain sebagainya. Persekat, alhamdulillah Persekat Tegal lagi naik daun niki. Ketika bocah lanang seneng bola atau bocah wadon seneng drama Korea, drakor ya. Apa loh? Ternyata kulo juga kemarin habis menghatamkan drakor 16 jilid, 16 saya ternyata menarik juga Gus Mujib. Niku kulo ketularan istri kulo lagi ndeleng apa sih drakor ndeleng jebule sampai 16 episode, 16 napa? 16 ceremoni kitab niku 16 jilid, 16 sing sak jilid niku 2 jam rata-rata drakor niku khatam Gus. Ketika kita sesuatu itu cinta pada yang kita dreamingkan atau mimpikan, maka kita tidak akan merasakan kesusahan, panas, hujan dan lain sebagainya. Maka pesan saya, posisikan penting ilmu, karena ilmu itu layak dicintai oleh para santri. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Bocah lanang seneng bola, Barcelona, Barca, MU dan sebagainya. Temeriku jam berapa? Secara langsung di sana sore, nyampe teng Indonesia jam berapa di sini tayangnya live-nya? Jam 1 atau jam 2. Jam 2 niku cara muni dudu santri niki, cara muni wong umum. Wayahe wong turu napa turu? Nggih. Jam 2 malam niku nikmati wong tilem. Tapi karena seneng deh engko bengi klub aku pan main kayak MU karo Liverpool contoh. Karena suka dan memposisikan penting terhadap klub kita, terhadap yang disukai, yang dicintai yaitu bola, jam 2 malam pesening mama rema kiengkoan Ramadan pan sahur wayah masak tolong dibuat aku wis kono pan tahajud ora pandeleng apa bal ora cukup pesening mama tok karena seneng alarm HP ora cukup hukuman pesen karo kancane. Itulah cinta jam 2 malam enake tilem kok karena cinta dan suka dan posisikan penting ilmu itu, maka apapun yang terjadi jam 2 malam, jam 3 malam wae wong pada turu panjenengan lagi ngapalna Alfiyah, Imriti, Jurmiyah dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Itulah ketika ilmu diposisikan menjadi objek cinta dan kita memposisikan penting. Nah, kebenaran kulo pernah ngaji dalam dunia motivasi, ada sebuah quote yang menarik. Ketika kamu menganggap penting sesuatu,
maka yang akan kau cari adalah jalannya. Tapi sebaliknya, ketika sudah tidak menganggap penting itu, yaitu ilmu dalam hal ini, atau gurumu, maka yang akan kau cari bukan jalannya, tapi alasannya. Tak ulangi malih ya, singa pulpen catat. Ketika kau menganggap penting sesuatu, tanda kurungnya apa? Ilmu, maka yang akan kau cari adalah jalannya. Tapi sebaliknya, hari seorang anggap penting, simpan diluruh alasannya. Wis waya mlebu pondok, pan mangkat dilane orang tengah lara, wis waya dinane pan mangkat wetenge lara, alasan. Karena orang mencintai. Kulo pernah ngaji kulo selain ngaji kitab kuning, ngaji kitab putih juga teng apa? Teng Pare, teng Kediri. Caket Kiai Anam Surabaya, kulo teng Kediri, teng Pare. Belajar bahasa Inggris. Kulo niku bahasa Inggris niku sing paling mboten seneng pas niku. MTS aliyah niku ora seneng kali bagi syukur nemen. Sebagai anak pun PRP Allah ki mending orang mangkate apa pri mencari alasannya. Tapi ketika sudah klik dan cinta dan mencintai, apa? Mangkat ning Pare di jauh-jauh wis S1 sakelas karo bocah SMP pas niku. Karena apa? Karena saya mencintai, yang akan saya cari adalah jalannya, bukan alasannya. Pan melu kursus, contoh pan melu kursus kitab, wis pan mlebu wae diniyah, nggawane ngantuk, alasannya ngantuk. Tapi hari cinta, wah, saya ketika masuk kelas lebih semangat dan semangat. Sehingga dalam dunia hipnoterapi niku wonten sing naminipun self talk. Sesuatu yang diucapkan itu akan menjadi sebuah kenyataan ketika ada repetition, pengulangan. Kulo mempelajari tentang ilmu subconscious, ilmu tentang alam bawah sadar. Sesuatu sing diucapna niku akan ngunci. Aku udan seneng malah sehat, seger. Baru udan-udanan tambah seger, mboten malah sakit. Termasuk juga ketika panjenengan sebagai para pencari ilmu, maka jenengipun posisikan penting terhadap hal yang dicintai, salah satunya ilmu. Sebenarnya wonten konsep terkait tentang dreaming, multiple intelligence, personal branding, tapi kapan waktale insya Allah kula saged sharing-sharing malih Gus Mujib, kapan waktale kita ngobrol-ngobrol terkait tentang bagaimana membangun dreaming harus dengan discovery. Discovery itu seperti apa, harus ditutup dengan desain itu seperti apa, harus desain dan sebagainya. Ini ku wonten teori sebuah. Kulo angsal ilmu niku ketika saya ngabdi teng Lapesdam PBNU, kulo diutus ken melu sekolah tentang strategic planning teng Asia Foundation. Dan alhamdulillah kulo santri desa, santri yang kaya panjenengan pada baik, tirakatan dan sebagainya dulu. Alhamdulillah wis pernah maring Qatar, pernah maring Singapura, pernah teng Malaysia, Singapura, Malaysia, malah kulo ngajak Mas Dani niku sing sering namping kulo pernah juga kemarin teng Cina, teng Hong Kong. Dan jane Ramadan niki niku kulo diundang teng Korea Selatan, tapi kelantan wonten corona kulo mboten saged niku. Kalau Mekah Madinah niku alhamdulillah sudah beberapa kali, karena abah kulo kebenaran makamipun teng Mekah, Kiai Abdul Malik, teng Ma'la, Qatar, Turki, dan ya santri kayak gitu. Ketika ke beberapa negara mesti sing diluruh ana makam wali apa ora. Kulo teng Turki niku teng Istanbul ziarah teng napa jenengipun Amr bin As. Kulo nyari-nyari malih teng Turki niku ada makam sufi besar namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Perangkat saking Istanbul 12 jam sampai teng Konya 12 jam niku ngangge ziarah teng Jalaluddin Ar-Rumi teng Konya. Dan ketika saya bisa, sampean juga harus lebih dari saya. Amin, Allahumma amin. Saya ingin menutup dengan sebuah quote, if you believe you can do it. Ketika kamu yakin, percaya, sebenarnya kamu bisa melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Malam hari ini begitu luar biasa dan berkah sekali untuk kita semua. Yang hadir di sini adalah gudangnya ilmu, dan kalau adik-adik semuanya di sini tidak bisa menyerap dalam pangkal atau chip pangkal otak pancingan-pancingan semua, saya kira akan menjadi percuma. Dari apa yang disampaikan narasumber tadi, dari mulai Abah Mujib,
Gus Haryo, Gus Lana, dan Gus Akib, semuanya itu adalah luar biasa sekali. Intinya adalah bahwa ingat, dari beberapa penjelasan tadi yang perlu Anda tanamkan ke dalam pangkal otak Anda adalah satu, bahwa cinta itu adalah hubungan antara titik perhatian, cinta adalah hubungan antara titik ketenangan, dan cinta adalah hubungan antara titik ketegangan. Kalau jenengan nggak tegang, nggak cinta. Perhatian seperti apa yang dipaparkan oleh Gus tadi, bahwa setiap apa saja yang dilakukan oleh yang kita cintai pasti kita akan memperhatikan. Maka ketika tidak diperhatikan, kita kurang perhatian ya, kepriben sih kayak misalnya cinta mani, pasti bahasanya seperti itu. Ketenangan, ketika engkau merasakan, ketika engkau menghadapi sesuatu yang tadinya memang sebenarnya engkau tidak bisa, yang tadinya sebenarnya engkau tidak mampu, tapi di situ ada sebuah kenyamanan, maka di situ Anda sedang merasakan cinta. Ketegangan, biar ketegangan perjalanan kayak langsung mantuk-mantuk ya. Ketegangan dalam arti seperti ini, ketika engkau jauh, ketika engkau tidak ketemu, ada rindu, ada sebuah perasaan di mana kita itu takut kehilangan. Kamu dengan siapa di sana? Iya. Ambiar. Seperti itu, ya. Jadi ketegangan yang dimaksud itu adalah ketakutan. Untuk Anda yang saat sekarang ini sedang belajar ilmu, takut bahwa satu bab saja Anda ketinggalan, maka mustahil itu disebut dengan cinta. Jadi ketika Anda tidak memperhatikan atas apa-apa yang sedang Anda jalankan saat sekarang ini, dan Anda tidak memiliki titik ketenangan pada saat Anda jalani saat sekarang ini, dan Anda tidak memiliki ketegangan sedikit pun dengan apa yang Anda jalani, maka saya harus berkesimpulan Anda sedang didustakan cinta. Gitu, ya. Itu dari awal apa-apa yang disampaikan saya kira cukup luar biasa. Kapan lagi kita punya guru-guru yang seperti beliau Ki Haryo dengan waktunya yang begitu luar biasa. Tadi saya sampaikan 6 bulan sebelumnya itu harus ada kontak dengan manajemennya, tapi alhamdulillah Gus Ngujuk nggak sampai 6 jam kontak beliau itu sudah nyampe, ya. Gus Lana juga begitu luar biasanya, ya. Gus Lana itu dihubungi bukan cukup dengan handphone, tetapi dengan telepati juga, tapi beliau juga bisa hadir di sini seperti itu. Apalagi Gus Akib tadi sudah disampaikan, beliau adalah orang yang begitu luar biasanya, melanglang buana kemana saja. Tetapi malam hari ini alhamdulillah malam kita semua, malam kemerdekaan kita semua, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini senantiasa dapat engkau sematkan di dalam pangkal otak Anda, sehingga Anda bisa menjadi orang yang autopilot system seperti apa yang dijanjikan oleh guru kita tadi. Nanti akan diajarkan bagaimana Anda bisa refleks dalam menghadapi sebuah situasi yang ada. Sekali lagi saya selaku pembawa acara, ya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, guru-guru saya semuanya, dan kepada para narasumber atas segala kekurangan yang selama ini saya miliki. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini saja, saya selaku narasumber sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita ingat lagi, di mana kita ada sesuatu, maka yang akan kita cari adalah jalannya sesuatu. Di mana kita ada sesuatu, maka yang akan dicari adalah jalannya sesuatu. Manakala di mana ada kebencian kepada sesuatu, maka yang akan dicari adalah alasan sesuatu. Ini yang perlu kita pegang bersama-sama. Jadi kalau santri orang mangkat sekolah, berarti alasannya pirang-pirang. Wis orang betah di pondok, alasannya pirang-pirang. Santri orang betah melan. Wah,
Saya begitu. Kalau di Susanti udah ada peta, udah kamu pulang aja udah sana. Pindah aja ke Babakan ya. Sing pondoknya apik luar biasa. Pindah kemana di Selana, gunung aja pada mana. Kata pondoknya belum jadi, nanti Gus Rois itu nanti mau kasih 1 miliar untuk Gus Selana. Amin. Insya Allah Allahumma. Untuk yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ki Haryo, Gus Lana, Gus Akib, Mas Rais dan lain sebagainya yang berkenan hadir di sini. Saya atas nama pengasuh pondok pesantren ngaturaken panembah maturun ingkang sedalam-dalamnya atas motivasi yang diberikan pada adik-adik kita semua ini. Mudah-mudahan semua ini dan kita sekalian ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, berkas, duitnya akeh Allahumma. Untuk selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh Gus Lana. Oh Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa syawalati wa بالحمد لله حمد القدر والسيداني قد تشبه سيره على المشي وأوصل مغفور وأهل سلسلة ملاحظين مشاهدين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niki saderengipun donga kula nyuwun dhateng sedulur kula kabeh, guru-guru kula lan sedaya santriwan santriwati dherekaken sesarengan nggih. Ya Hayyu, monggo. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Sepindah malih sing semangat sedaya nggih. Ya Hayyu, ya ya Qayyum, ya ya Ilahana,
كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد. آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا الله يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكرم. حاجاتنا يا الله وحاجات الإخوان وحاجات المسلمين يا الله. خير الفاتحين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat beristirahat, selamat bermimpi yang indah, dan selamat bertemu dengan keluarga. Monggo
tamu-tamu, ustad-ustad, tamu-tamu Ustad kula aturi wonten dalem mriku sareng-sareng sak wontene. Allahumma sholli ala Muhammad.